Sinergizer yang sepatu safety-nya harus dilepas dulu kalau mau masuk scanner bandara. Semangat pagi semuanya, semoga kita tetap selalu sehat, kuat, dan selamat. Jangan lupa untuk makan makanan bergizi karena pura-pura bahagia itu butuh energi. Kembali lagi bersama saya Berta, HSM Milenial yang suka banget bagi solusi di bidang K3, lingkungan, energi, migas, dan lain sebagainya bersama para pakarnya tentunya. Oke, pada podcast kali ini kita bakal kedatangan tamu yang sangat istimewa banget. Tentunya Sinergizer udah pada tahu dong kalau misalnya udah kepoin sosmed kita, podcast kita sebelumnya, ya kan? Pastinya kan, udah tahu kan? Tanpa perlu berlama-lama lagi, ayo kita panggilin suhunya nih, Bapak Wahyu Haryadi sebagai asesor dari LSP Migas. Ya, halo Mbak Beta. Semangat pagi Pak, semangat pagi terus ya Pak. Semangat pagi, ya, selamat pagi. Nah biasanya nih kan Sinergizer ini kalau ngedenger kata asesor itu kayak udah takut duluan gitu Pak. Aduh nanti saya gimana nih, diujinya lulus atau enggak gitu Pak. Tapi sebelumnya kita pengen tahu nih sebenarnya LSP itu seperti apa sih Pak? Bisa tolong dijelaskan, kan banyak nih ada LSP, ada BNSP, ada TUK. Nah itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Kita juga Sinergizer nih kepo banget gitu Pak. Bisa tolong dijelaskan Pak? Iya, jadi LSP itu adalah lembaga sertifikasi profesi. Dan LSP itu adalah perpanjangan tangan BNSP ya. Mungkin teman-teman kalau lihat di sertifikat kompetensi itu di bawahnya ada lembaga sertifikasi profesi migas misalkan ya. Yaitu adalah pilihan off atau perpanjangan tangan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Berarti LSP ini adalah perwakilan atau atas nama BNSP. Karena BNSP itu dalam melakukan sertifikasi tidak bisa langsung tapi harus melalui LSP. Ya. Dan LSP juga itu tidak bisa langsung ke asesi atau peserta ya, tapi melalui namanya TUK, tempat uji kompetensi. Oh, berarti TUK ini sendiri itu berbentuk lembaga gitu ya Pak, yang sudah dapat verifikasi dari LSP gitu ya Pak? Betul. TUK itu bisa ya. Jadi ada persyaratan untuk menjadi TUK itu ada persyaratannya, ada syarat khusus yang memenuhi untuk dilakukannya sebagai tempat uji kompetensi. Gitu. Nah kalau untuk bedanya sendiri dengan sertifikasi dari Kemnaker, ini apa Pak? Maksudnya sering banget yang disalah. Ini penting nggak sih atau bedanya dengan sertifikasi itu gimana sih? Gitu, Pak? Baik. Nah mungkin saya jelaskan, saya tambahkan lagi tadi tentang BNSP ya. Jadi BNSP ini sendiri apa sih gitu? BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi sebuah badan tingkat nasional yang memang khusus menangani sertifikasi profesi atau personel. Dan selain BNSP tidak ada yang berhak mengeluarkan sertifikat kompetensi. Dan BNSP ini langsung di bawah presiden. Ya. Di luaran sana kalau bisa saya kategorikan itu ada yang namanya kualifikasi, ada yang namanya kompetensi. Nah ini yang harus bisa dibedakan. Terkadang bahkan hampir semuanya saya lihat lembaga-lembaga tren atau TUK itu tidak bisa membedakan mana kualifikasi, mana kompetensi. Nah ini yang menjadi kendala barangkali oleh tim marketing ya ketika berhadapan dengan perusahaan. Terkadang karena di kita itu kadang berdasarkan kebiasaan, karena dari dulunya itu sertifikatnya ini, jadi ketika diperpanjang ya itu yang mereka minta, padahal kita sebenarnya dari pihak LSP atau TUK sebenarnya bisa memberikan pencerahan ke mereka bahwa sertifikat itu ada kualifikasi, ada kompetensi. Bedanya apa? Jadi kalau kualifikasi itu adalah sertifikat hasil pembelajaran. Misalnya
OMC atau sinergi itu melakukan training misalnya juru ikat beban ya, rigger ya. Maka setelah melakukan training, OMC atau sinergi mengeluarkan sertifikat. Nah, itu adalah kualifikasi ya, hasil training, hasil pembelajaran. Nah, kalau sertifikat kompetensi itu, jadi pada prinsipnya kalau kompetensi adalah pemberian pengakuan kepada personel atau SDM yang memiliki bukti secara skill, knowledge, dan attitude. Jadi secara keterampilan, secara pengetahuan, dan secara sikap, dia memiliki bukti kompetensi menggunakan standar yang namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Seperti itu. Dan sertifikatnya sendiri kalau kompetensi itu adalah dari BNSP, ya. Nah, tapi kalau sudah memiliki sertifikat kompetensi, ya, yang logo Garuda, itu sertifikatnya bukan hanya berlaku lintas sektoral, bukan hanya berlaku nasional, bahkan internasional. Kami LSP Migas itu ya sudah sering melakukan asesmen terhadap tenaga-tenaga asing atau ekspatriat ya. Nah, untuk LSP Migas ini sendiri, ini kan khusus di bidang migas nih Pak. Bisa nggak sih untuk bidang lain kalau ingin ikutan sertifikasi migas? Oh boleh. Jadi kan seperti tadi saya sampaikan bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang di sektor migas itu beririsan dengan sektor-sektor yang lain. Contoh kayak operator crane, itu kan bukan hanya di migas saja ya. Di sektor lain juga ada. Pengawas K3 atau K3 juga ada. Dan kita juga punya skema-skema yang tidak hanya di migas saja, kayak K3 aja juga ada. K3 migas juga ada K3 umum. Nah ini itu juga bisa dipasarkan juga untuk bisa masuk ke sektor lain, sektor industri, atau sektor yang lain ya. Oke, kalau untuk skemanya sendiri emang ada berapa banyak sih Kak sebenarnya? Update per 2017, LSP Migas punya skema 144 ya, skema. Dan sekarang sebenarnya sedang nambah lagi sekitar 100-an. Jadi sekitar 250-an lagi lah, 250 skema kalau total nanti di approve ya. Dan mungkin satu-satunya LSP yang skemanya paling banyak. Nah, kalau lagi masa pandemi seperti ini nih Pak, gimana sih cara Sinergizer untuk bisa tetap meningkatkan skill dan kemampuannya? Itu ada tips nggak Pak dari Bapak? Ya sebenarnya kita harus move on dari kondisi ini ya. Jadi sebenarnya LSP Migas kita sudah mulai mempersiapkan online itu ketika kita udah mulai masuk era internet ya sekarang ya. Iya. Kan dulunya sebelumnya era industri ya, sekarang era internet. Jadi semuanya harus pakai internet. Makanya kita mulai tahun 2016 kita sudah mulai mendevelop merancang sistem online. Dan baru mau bisa kita pakai itu tahun 2017. Nah dari tahun 2017 ke sini sebenarnya kita udah online sistem itu sebenarnya udah siap ya. Asesmen kita sudah by online sebenarnya. Hanya saja asesornya masih dihadirkan ke lokasi karena karena kita juga untuk online benar-benar full online kan memang dari BNSP belum ada aturannya ya. Namun secara pendokumentasian datanya, jadi kita sudah by online. Karena peserta tuh sudah menghadapi asesmen juga sudah stres gitu ya, ditambah dengan pengisian dokumen yang ribet itu menambah stres gitu kan. Nah akhirnya dengan sistem online itu setidaknya membantu membuat lebih efektif gitu. Oke. Mungkin dari Bapak ada tips nih Pak untuk kita, harusnya apa aja sih yang harus kita punya biar bisa lulus sertifikasi gitu Pak? Ada tips mungkin dari Bapak? Tipsnya apa ya? Paling kalau
Ini berdasarkan yang selama ini kita lakukan untuk memberikan pemahaman ke perusahaan itu. Kalau bicara sertifikasi ya tadi senjata utama adalah peraturan regulasi. Kita kembalikan kepada jalurnya bahwa setelah sertifikat kompetensi ini adalah ada landasan hukumnya, ya. Ada perpresnya ada, peraturan BNSP-nya ada, permen SDM-nya ada. Bahkan sebenarnya sertifikat kompetensi ini bukan hanya wajib bagi mereka yang sudah bekerja, tapi bagi mereka yang mau memasuki dunia kerja. Dalam hal ini misalkan mahasiswa. Ada Permendikbud ya, kalau nggak salah nomor 73 tahun 2013, bahwa ada namanya sertifikat pendamping ijazah atau SKPI kalau nggak salah ya. Baik yang S1 ataupun S2, jadi ketika mau lulus nanti ada sertifikat keterangan pendamping ijazah atau kompetensi pendamping ijazah. Jadi selain ijazah mahasiswa harus memiliki sertifikat lain ya, dan itu banyak yang mengambil sertifikat kompetensi. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan lanjut lagi nih di episode kedua ya Pak ya, untuk lebih membahas bagaimana sih persyaratan-persyaratan yang ada di Permendikbud 73 2013 ya Pak. Iya. Boleh. Betul. Oke, untuk teman-teman Sinergizer yang punya info apa aja sih yang akan kita bahas selanjutnya, boleh banget tulis aja komentar kalian di sosmed kita. Dan terus pantengin sosmed kita ya, di Instagram kita, di YouTube kita, pokoknya terus dipantengin aja. Dan jangan cuma instastory dia doang. Oke, terima kasih untuk Pak Wahyu. Untuk episode keduanya nanti kita akan bahas lagi ya Pak ya. Jangan lupa teman-teman Sinergizer untuk like, comment, and subscribe channel kita dan pantengin terus ya. Oke, dadah. Dadah.